Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, waktunya tiba bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang bersabda kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-23, saudara. 2 Raja-Raja pasal 23. Ayat yang pertama sampai yang ke-8 dan ayat 21 sampai 25. Tapi kita akan fokus di ayat yang ketiga saja dari ayat 20 dari pasal 23 2 raja-raja ini, dan nanti dilanjutkan di ayat 21 dan 22. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang ketiga, kemudian nanti dilanjutkan ayat 21 22. Kemudian raja berdiri dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Seluruh rakyat turut serta dalam perjanjian itu. Ayat 21, saudara. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab Paskah seperti itu tidak lagi dirayakan sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu susun dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang realisasi lebih lanjut dari pembaruan yang dilakukan Yosia setelah ia terpilih menjadi raja di Yehuda. Lalu apa yang dilakukan Raja Yosia? Khususnya setelah ia mendengar kitab Taurat yang ditemukan dan membaca kitab Taurat itu yang ditemukan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita melihat bahwa Raja Yosia sepakat bersama seluruh kaum Yehuda untuk mendengar dan mentaati segala perkataan kitab Taurat dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, saudara, setelah mendengar kitab Taurat yang dibacakan Safan, saudara, respon Yosia bukan hanya mengoyakkan pakaiannya, menangis, dan minta petunjuk Tuhan karena murka Tuhan yang begitu menyala-nyala. Tetapi juga mengajak seluruh kaum Yehuda sepakat untuk mendengar dan berjanji untuk mentaati segala perkataan kitab Taurat itu. Nah, pertanyaannya saudara, apa alasan Yosia berbuat seperti itu? Alasannya saudara, karena firman Tuhan itu memang wajib dibaca atau diperdengarkan bagi seluruh kaum Yehuda. Dan respon pertobatan serta ketaatan juga berlaku bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita masih disiplin dalam bersaat teduh? Lalu kalau memang masih, apa respon kita? Bagaimana respon kita atas firman yang kita renungkan dalam saat teduh kita? Nah, yang kedua saudara, Yosia menyingkirkan penyembahan berhala dan praktek okultisme dan menghidupkan kembali Paskah serta penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, pembaharuan Yosia rupanya tidak berhenti sampai pada komitmen bersama untuk mentaati segala perkataan dalam kitab Taurat. Tetapi juga ia memerintahkan agar semua hal yang berkait dengan penyembahan berhala dan praktek okultisme harus disingkirkan, dibakar, dihancurkan, dan dihapuskan. Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau kita baca tadi, Yosia juga memerintahkan agar kaum Yehuda merayakan kembali Paskah bagi Tuhan. Nah, saudara, dari hal ini jelas kita melihat bahwa Yosia bukan hanya sekedar melakukan reformasi dalam pemerintahannya, tapi juga dia melakukan transformasi dalam hidup kerohanian dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya.
Saudara, kiranya kita juga dapat meneladani Yosia, yaitu bahwa mau berjuang dengan sepenuh hati untuk hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari saudara satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh bukan hanya sekedar merenungkan, kami juga boleh dimampukan untuk melakukan, menghidupi firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kegiatan yang kami mau jalani, dalam segala tugas tanggung jawab kami, biar Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang menolong kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.